Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Danira Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review materi pada pertemuan ke-9 dengan tema pembahasan manajemen piutang yang ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Brian Givan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel agar semakin berkembang. Langsung saja yuk kita mulai pembahasan kita. Piutang berarti kita menjual barang secara kredit sehingga timbullah piutang, di mana seorang customer berjanji untuk memberikan uang pada waktu tempo. Nah, piutang ini berbeda dengan hutang, di mana hutang ini berarti Anda yang harus membayar kepada seseorang atau yang memberikan uang tersebut. Namun kalau piutang, Anda yang mendapatkan uang atas hasil penjualan yang Anda lakukan. Tujuan dari piutang ini diantaranya, yang pertama, dapat merangsang minat para pembeli atau langganan. Jadi, saat kita menjual barang secara cash, maka orang-orang akan merasa berat untuk membelinya. Namun, jika kita menjual barang dengan cicilan, pasti akan ramai yang membeli karena uangnya akan berputar lagi. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Dengan memberikan kredit, muncullah piutang. Maka orang-orang akan beramai-ramai untuk membeli dengan adanya cicilan atau kredit tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan laba bersih perusahaan. Jika piutang tidak mampu untuk ditarik atau diambil, maka muncullah bad debt. Apa itu bad debt? Bad debt ini sama dengan piutang yang buruk. Bad debt ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, perusahaan terlalu ingin mengejar target penjualan. Jadi, dibuka untuk siapapun yang ingin kredit sehingga akhirnya muncul bad debt atau kredit macet di mana susah untuk menariknya. Yang kedua, perusahaan memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk yang boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara hati-hati. Contohnya, kita menjual produk non-tunai atau kredit, di mana kita menjual tanpa melihat siapa customer-nya, agreeable atau tidak customer-nya, serta dapat dipercaya atau tidak. Kalau kita kurang hati-hati, maka muncullah kredit macet, di mana customer tidak bisa membayar hutang pada kita. Ada beberapa cara untuk memperkecil resiko bad debt. Di antaranya yang pertama, hindari keputusan menjual produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau krisis moneter, karena kemungkinan mereka akan susah untuk membayar. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk. Jadi sebelum kita menentukan konsumen, kita harus detail, teliti, serta melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mengetahui reputasi dari konsumen tersebut. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kelima, ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Jadi jangan semua dibuat piutang secara besar-besaran. Ada beberapa unsur kredit. Di antaranya, yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan menjadi sesuatu yang paling utama saat Anda ingin memberikan kredit kepada customer. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Jadi harus ada komunikasi yang baik sehingga muncullah kepercayaan. Yang kedua, waktu. Waktu merupakan hal yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance, khususnya analisis kredit. Yang ketiga, resiko. Resiko yang menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet, kita sudah punya strategi sehingga
kita siap untuk menerima resiko. Jadi kita harus mempunyai plan A, plan B, plan C, dan plan D. Yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur tersebut untuk diberikan kepada debitur. Selanjutnya terdapat jenis kredit dan jangka waktunya, diantaranya yang pertama, kredit berdasarkan jenisnya ada 3, yaitu yang pertama ada kredit konsumtif. Apa itu kredit konsumtif? Digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli mobil, beli motor, beli rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kredit produktif. Contohnya seperti kita kredit, tapi untuk membuka kantor cabang baru atau membuat produk baru. Yang ketiga, kredit perdagangan. Contohnya, menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah, negara, maupun suatu kawasan. Yang kedua, kredit berdasarkan jangka waktunya. Pertama ada short term loan, atau waktunya ini kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada medium term loan, antara 1-3 tahun untuk waktunya. Yang ketiga ada long term loan, waktunya lebih dari 3 tahun. Ada beberapa syarat untuk mengajukan kredit seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, NPWP, sertifikat kepemilikan rumah, buku tabungan, slip gaji, dan mengisi formulir. Selanjutnya, dalam kredit terdapat unsur 5C, yaitu yang pertama, karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang kedua ada capacity, menggambarkan kemampuan seseorang atau langganan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang ketiga ada capital, menunjukkan kepada kekuatan keuangan calon pelanggan atau biasa disebut dengan modalnya, modal awalnya. Yang keempat ada collateral, menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan barang jaminan oleh calon pelanggan. Dan yang kelima ada condition, menunjukkan pada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan si peminjam uang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah!